Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Walau awsa lil fuqara'i bi syai'in, dan jikalau mewasiatkan ia seseorang untuk fakir miskin, bisyai'in dengan sesuatu, niscaya lam yajuz lil musi, lam yajuz lil wasi, tidak boleh bagi orang yang menerima wasiat ayyuqtiya, bahwa memberikan ia orang yang menerima wasiat minhu, darinya sesuatu yang diwasiatkan, syai'an, sekecil apapun, liwarasatil mayyit, bagi ahli waris mayat, walau fuqara'a. Dalam nahu pembahasan bab kana itu kadangkala kana dibuang bersama isimnya, yaitu setelah lawaya, maka takdirnya adalah walau kanu fuqara'a, walaupun adalah mereka ahli waris, itu termasuk fakir. Kama nassa alaihi fil ummi, sebagaimana menaskan ia Imam Syafi'i rahimahullah alaihi, atasnya pendapat di dalam kitab Al-Um. Ini saya berwasiat, tanah ini kalau saya meninggal manfaatnya untuk fakir. Maka orang menjalankan wasiat akan mengelola tanah tersebut, dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin, tapi bukan ahli waris dari si musi. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la wasiyata liwarithin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris walau dimnan, walaupun itu secara tercakupi, tidak dituju kepada ahli warisnya, tapi dalam kriteria yang disampaikan masuk ahli warisnya di dalam, maka ahli waris itu tidak boleh dapat. Wa innama tasihul wasiyatu bi'utuhu kada, hanya saja sahlah wasiat dengan kata-kata u'tuhu kada, berikan oleh kalian akannya seseorang kada sekian, berikan olehmu akannya seseorang sekian. Ini kalimatnya belum lengkap, nanti digabung dengan ba'da mauti. Ba'da mauti, setelah aku mati. Wa illam yakul mimali, walaupun dia tidak mengatakan dari hartaku, walaupun enggak ada disambung dengan mimali. U'tuhu kaza mimali, berikan olehmu akannya dari hartaku, walaupun tidak ada kalimat mimali, sah juga. Satu, u'tuhu kaza. Yang kedua, wahabtuhu lahu, aku hibahkan akannya sesuatu baginya seseorang, baginya fulan.
Atau yang ketiga, ja'altuhu lahu, aku jadikan akannya sesuatu miliknya fulan. Atau yang keempat, huwa lahu, dianya sesuatu miliknya fulan. Ba'da mauti fil arba'ah, ada kalimat ba'da mauti pada 4 hal tersebut. Mautuhu kada ba'da mauti, wahabtuhu lahu ba'da mauti, ja'altuhu lahu ba'da mauti, walahu ba'da mauti. Itu makna ba'da mauti fil arba'ah. Wadhalika, dan demikian, di anna idafata kulli minha, kenapa wasiat sah dengan kalimat tersebut? Dan demikian sah dikarenakan sesungguhnya menyandarkan kullin, masing-masing, minha, darinya 4 kata, lil maut, bagi kematian, sayyaratha, menjadikan ia penyandaran akannya kata-kata dengan makna wasiat. Menjadikan ia penyandaran dengannya kata-kata, akannya kata-kata dengan makna wasiat. Ja'altuhu wahabtuhu lahu, aku hibahkan baginya. Itu adalah lafaz hibah, itu adalah sigat hibah. Tapi dengan adanya ba'da mauti, maka dia berubah menjadi makna wasiat. Ja'altuhu lahu, ini lafaz juga digunakan untuk hibah, mempermilikkan sesuatu kepada orang lain. Dia akan jadi wasiat karena disandarkan dengan kalimat ba'da mauti. Di anna idafata kullin, karena sesungguhnya menyandarkan masing-masing, minha, darinya 4 contoh di atas, lil mauti, kepada maut, sayyaratha, menjadikan ia penyandaran akannya kata-kata semakna wasiat. Wabi awsaitu lahu, dan sah juga wasiat dengan kalimat awsaitu lahu bikada, aku berwasiat baginya seseorang dengan sekian. Wa illam yakul ba'da mauti, walaupun dia tidak katakan setelah aku mati, tidak ada bahasa setelah aku mati, cuman aku berwasiat dengan si fulan sekian. Kenapa tetap bermakna wasiat padahal tidak ada ba'da mauti? Liwad'iha syar'an lidzalik, karena meletakkannya kata-kata pada syarat bagi demikian wasiat, karena memposisikannya kata-kata syar'an pada demikian, syar'an pada syarat, lidzalika, bagi demikian wasiat. Karena maknanya kalimat ausai itu secara syarat itu telah menempatkan pada posisi ba'dal maut. Karena definisi wasiat adalah tabarru'un mu'allakun bima ba'dal maut, perbuatan sunat yang dikaitkan setelah kematian. Jadi istilah syarat yang menempatkan makna itu kepada wasiat. Kalau tasara ala nahwi wahabtuhu lahu, maka jikalau mencukupkan ia seseorang di atas seumpama kalimat wahabtuhu lahu, aku hibahkan akannya sesuatu, lahu, baginya seseorang, fahuwa hibatun najizatun, maka itu adalah hibah yang tembus. Itu hukumnya hibah, bukan wasiat. Atau atas seumpama idfa'u ilaihi, serahkan oleh kalian, ilaihi, kepadanya seseorang, min mali, dari hartaku, kada, sekian. Itu juga makna hibah. Salah. Jawabannya belum.
Au nahwi idfa'u, atau jikalau mencukupkan ia seseorang di atas seumpama idfa'u, serahkan oleh kalian ilaihi kepadanya seseorang min mali dari hartaku kadza sekian, atau u'tu fulanan min mali kadza, berikan oleh kalian kepada si fulan dari hartaku sekian. Itu kabarnya taukilun, itu kalimat taukil, itu kalimat wikalah, mewakilkan si fulan untuk melakukan sesuatu pada hartanya. Itu bukan makna memberikan, bukan makna hibah, bukan makna wasiat. Yartafi'u binahwil maut, dia akan terangkat dengan seumpama mati. Dia akan terangkat dan seumpama mati. Jadi taukil itu akan terangkat hukumnya dan seumpama mati. Kalau sekiranya kita menjadi wakil seseorang, lalu yang mewakilkan itu meninggal dunia, maka hukum taukil terangkatlah pada diri kita. Kita terpecat dengan sendirinya. Musannaf katakan dengan seumpama mati. Jadi bukan satu-satunya mati, di antaranya juga gila. Apabila gila antara salah satu wakil dan muwakil, maka hukum wikalah batal. Atau pingsan dalam makna muma'alih. Nah, muma'alih, maka akan terangkat hukum wikalah, baik yang pingsan itu wakil atau wakil. Walaysa kinayatu wasiyatin, tidak ia kata-kata itu kinayah dari wasiat. Tidak ia kata-kata itu kinayah dari wasiat. Titik. Au ala ja'altuhu lahu. Kemana dia atap? Au ala ja'altuhu lahu. Mana dia tahu? Gimana? Atau kepada ala nahwi wahabtuhu lahu. Yang pertama, nahwi ala nahwi wahabtuhu lahu. Maka ulang ambilnya, falawit tasara ala ja'altuhu lahu. Maka jikalau mencukupkan ia seseorang atas satu kalimat ja'altuhu lahu, aku jadikan akannya sesuatu miliknya fulan. Aku jadikan akannya sesuatu lahu miliknya fulan. Itu khabar ihtamala wasiyata wal hibata, berkemungkinan ia kata-kata bermakna wasiat dan berkemungkinan bermakna hibah. Ada dua kemungkinan kata-kata ja'altuhu lahu. Fa in ulimat niyatuhu li ahadihima, maka jika diketahui niatnya orang yang berkata-kata bagi salah satu keduanya wasiat atau hibah, jawabnya dibuang. Fa huwa zahir, fadhahirun, maka itu sudah jelas. Apalagi masalah ada tahu niatnya. Kalau niatnya hibah, maka kita jadikan hibah. Kalau niatnya wasiat, kita jadikan wasiat. Wa illa, jika tidak diketahui niatnya, karena kata-kata tadi memiliki dua makna, lalu tidak diketahui kepada makna yang mana yang dimaksudkan,
wasiat kah atau hibah, batal ia kata-kata, maka tidak bisa diamalkan, sia-sia. Kenapa? Karena tidak tahu siapa, tidak tahu akad apa yang sedang dia buat. Karena kalimat yang digunakan adalah kalimat memiliki dua makna, yang tidak ada yang kuat dari salah satu dua makna tersebut. Au ala sulusi mali lil fuqara, atau juga kepada yang pertama tadi, walau iktasara ala sulusi mali lil fuqara, maka jikalau mencukupkan ia seseorang di atas, baca bu, au ala, jikalau mencukupkan, bukan bahasa Arabnya, au ala sulusi mali, sulusi mali, baca insan, au ala sulusi mali. Yusuf baca au ala, Sulusi mali. sulusa mali. Safirullah, antum baca apa tadi? Awalnya sulusi mali. Kita baris itu. Semangat antum baca apa? Sulusi mali. Kenapa baca solusi? Berikan olehmu akan berikan olehmu akan yang terbaik. Allah, bacaan yang tepat sulutu mali lil fuqara, mubtada. Sulutu mali lil fuqara, sepertiga hartaku untuk fakir miskin. Bacaannya ala sulusu mali lil fuqara, itu isim ala sabilil hikayah. Oh, benar sekali. Kalau iktasara ala, maka jikalau mencukupkan ia seorang di atas apa? Atas kalimat sulusu mali lil fuqara, sepertiga hartaku bagi fakir miskin. Itu ya, niscaya. Jadalau, niscaya tidak ada ia kata-kata itu ikrar. Itu bukan pengakuan. Bukan pengakuan. Tidak juga wasiat bagi fuqara. Pengakuan tidak, wasiat tidak. Kita antum ada pertambahan, saya dengar ya, pertambahannya. Setelah itu apa barisnya? Bil fuqara apa lagi? Lil fuqara'i lam yakun iqraran wala wasiyatan. Wakila wasiyatun. Lil fuqara'i qala syekhuna. Nah, wakila wasiatun lil fuqara. Ya, kita saya enggak ada. Enggak ada juga. Enggak ada. Jadi kuning aja ada. Mana yang benar? Ada di dalam, ada? Enggak ada juga di dalam. Nah, jadi kita anggap ada aja. Kalau mau memastikannya pakai kitab itu, kitab Indonesia, Toha Putra, cetakan lama. Lam yakun ikraran wala siyatan. Niscaya tidak ada ya kalimat sulusu mali lil fuqara itu ikrar
tidak juga wasiat. Wakila menurut pendapat kedua itu wasiat bagi fakir miskin. Pendapat kedua wasiat. Qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami yazharu dan jelas annahu kinayatu wasiyatin. Sesungguhnya kata-kata sulusu mali lil fuqara itu adalah kinayah wasiat atau kinayah wasiat. Au alahu atau juga pada tadi ala nahwi wahabtuhu lamilnya falawik tasara. Maka jikalau mencukupkan ia seseorang di atas satu kalimat huwa lahu, ianya hartaku miliknya, huwa lahu fa iqrarun, maka dianya kata-kata huwa lahu itu adalah iqrar. Iqrar itu mana? Huwa lahu. Fa in zada min mali, maka jika dia menambahkan dari kalimat, maka jika dia menambahkan kata-kata min mali, harus hati-hati menterjemahkannya karena di sini banyak hikayatul lafzi. Fa in zada, jika dia menambahkan dari kan, maka jika dia menambahkan kata-kata min mali, apa lengkapnya? Walahu min mali. Walahu, kalau di situ saja ikrar. Ditambah walahu min mali, maka jadilah dia kinayatu wasiyatin, kinayah wasiat. Wasaraha jam'un mutaakhiruna bi sihhati qawlihi limadinihi. Antum betul madinihi? Terserah madinatin. Yang betul madinihi, tapi kita sama madinatin itu. Saya juga. Tentu? Juga. Mahal. Kita ini cuma untuk orang-orang teliti. Oh. Wadihim. Sama dengan kitab itu, Muhammadiyah Waliyah. Ketelitian beradul tulisan. Kalau orang nggak pernah mengenal usul fikih, nggak pernah belajar usul fikih, langsung baca kitab itu, dia akan pusing 7 keliling. Nah, tulisannya dirubah-rubah. Mirip Taurat. Cobalah, kalau aneh itu fikih, baca itu. Aneh kesimpulannya. Itulah kita kalau nggak diambil tumpuan, nggak ditasheh gitu jadinya. Asal ceplak aja. Tulis ulang, cetak. Penting yang fulus. Nggak tahu kualitas tulisan mana. Ini coba lihat nih. Coba diterjemahkan oleh orang nggak ngerti fikih atau tidak ada kitab panduan yang lain. Wasaraha jam'un mutaakhirun bisihhati qaulihi limadinatin. Soreh menjelaskan secara terus terang. Soroha menegaskan, itu boleh mana yang menegaskan, atau menjelaskan secara lugas oleh sekelompok ulama mutaakhirun dengan sah kata-katanya seseorang limadinatin, bagi kota. Apa kata dia bagi kota? In mitu fakti fulanan. Daini. Oh, madini. Madinihi, karena ada daini di ujungnya. Bisa sadar kalau dipahami. Kalau enggak, lewat langsung. Guru saya tentang hal itu. Dan secara guru kamu yang lupa, tulisannya yang salah. Nah, jadi menegaskan oleh sekelompok ulama mutaakhirun dengan sah kata-kata seseorang kepada madinihi, orang yang berhutang kepadanya, madinnya, orang berhutang kepadanya.
Apa kata dia kepada orang berhutang kepadanya? In mitu, mitu boleh, mutu boleh. Jika aku mati, fa'ti maka berikan olehmu fulanan kepada si fulan daini hutang aku alladhi alaika yang ada ia hutang di atas kamu. Takdir kana juga alladhi kana alaik. Pokoknya kalau ada huruf jar jumlah jar majrur atau zarf mazruf sebelumnya berhajat ada isim mausul yang berhajat pada sila dan aid, maka takdirkan kana. Atau perkataannya seseorang kepada madinnya, apa kata dia? Farriqhu alal fuqara, bagi-bagikan olehmu akannya hutang atas fakir miskin. Nah, itu hukumnya sah. Sah jadi apa? Wasiat. Wala yuqbalu qawluhu fi dzalik, dan tidak diterima perkataannya si madin dalam hal itu. Nah, walaupun ada hukum itu mengatakan sah, tapi kalau cuman madin yang berkata seperti itu tuh nggak sah. Kenapa? Karena akan menjadikan kalau kita katakan sah, itu akan membuka peluang bagi penipu. Nah, bagi penipu. Meninggal orang mengutangkan dia. Apa kata dia kepada ahli waris? Bapak kamu ngomong ke saya, kalau saya mati, hutang belum dibayar, bagi hutang tuh fakir miskin, nanti saya bagi ya. Kata si bapak kamu, hutang kamu kepada saya, kalau saya mati, berikan sama fulan. Ternyata fulan itu anak dia, fulan itu keluarga dia, fulan itu orang lain yang dia kerjasama. Jadi tidak boleh diterima perkataan madin doang, karena akan terbukanya pintu penipuan dan kecurangan. Bala budda min bayyinatin bih, dan tetapi harus dari saksi dengannya kejadian demikian. Kita yang sudah tahu hukum, apabila ada orang berkata seperti itu tentang hutangnya ke kita, maka kita minta saksi dua orang. Nah, katakan ini soal hutang nih. Soal hutang kalau sudah dibayar, ahli waris nanti katakan belum bayar, kata kamu hutang diberikan sama si fulan. Kalau nanti kejadian ini setelah kamu meninggal, saya sampaikan kepada orang akan nuduh saya macam-macam. Nah, untuk mengungkapkan kalimat ini kita panggil 2 atau 3 orang lain untuk menyaksikan perkataan kamu. Itu harus disiapkan kalau ada orang ngomong begitu. Nah, karena pengakuan dengan pembebasan hutang setelah orang memberi hutang meninggal dunia, ini besar kecurigaan di situ untuk hari ditanggung jawab. Nah, titik watan akidu bil kinaya, terakad ia wasiat dengan kinaya. Kaqaulihi, seperti perkataannya, ayyantu hadalahu, aku tentukan ini baginya seseorang, atau mayyaztuhu lahu, aku pisahkan akannya ini baginya seseorang, atau abdi hadalahu, budakku ini miliknya seseorang. Itu semuanya kinayah. Nah, kalau maksudnya wasiat, jadilah dia wasiat. Kalau maksud dia hibah, jadilah hibah. Tergantung kepada niat yang dia niatkan. Wal kitabatu kinayah, tulisan itu kinayah. Dalam semua akad, tulisan itu kinayah. Maka ketika seorang suami kirim pesan pada istrinya,
pesan tulisan, apa bahasa di situ? Aku ceraikan kamu, talak 1. Itu dia di handphone. Atau dikirim dia sama istrinya, keluar dari handphonenya, naik ke setelit kelapa, turun ke bawah, masuk dari handphone istrinya, buka, baca pesan dari suaminya, aku ceraikan kamu, talak 1. Jatuh gak talak 1 sama istrinya? Kalau dia ngomong gitu, Kalau niat jatuh, kapan niatnya? Udah ngirim, tulis pesan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kejadian ini kejadian. Jadi ada seseorang yang nggak pandai tulis baca. Nah, jadi kawannya kirimkan tulis SMS di handphonenya, antara isinya, kemudian dikirim pesan itu. Dia nggak pandai tulis baca. oke lah. Handphone itu telepon saja. Tulis SMS di handphone dia, kirim sama istrinya. Nah. Siapa datang? Bapak tadi Wah, si Zikri Indopuro. Sudah dibilang nanti mau selesaikan. Walau min natikin, walaupun dari orang yang natik. Natik, orang yang pandai bicara, bukan orang bisu. Tapi ketika dia tulis surat, apalagi orang nggak pandai tulis baca, ini dari orang pandai bicara pun tetap jatuh kalau ada niat, nggak jatuh kalau nggak ada niat. Ini tarafa nutqan huwa awarisuhu biniyatil wasiyyati biha. Jika mengaku ia seseorang, ini tarafa nutqan huwa, jika mengaku akan dituturkan oleh dianya siapa? Dianya Madin, atau kait diingkido di biha minan natik. In ya'tarafa itu kait li in ikot biha minan natik. Oke. Walau min natikin in ya'tarafa nutqan huwa awarithuhu biniyatil wasiyati biha. Kita ulang. Wal kitabatu kinayah, surat, tulisan itu adalah kinayah. Fatana'akidu biha ma'an niyah, maka terakad ia wasiat dengannya tulisan beserta niat. Jadi pembahasan di sini tentang surat wasiat. Walaupun dari orang yang pandai bicara, orang itu pandai bicara mengatakan ini saya wasiatkan pada fulan, bukan orang bisu, tapi dia tulis surat wasiat padahal dia orang pandai bicara.
itu sah menjadi wasiat kalau mengaku akan dituturkan oleh dia orang yang berwasiat atau warisnya orang yang berwasiat dengan niat wasiat dengannya tulisan. Itu syaratnya. Jadi hukum yang berlaku pada hari ini, kita bisa menuntut seseorang kalau kita punya surat wasiat. Ada surat wasiatnya, ada tanda tangan aslinya. Nah, itu pada hari ini bisa menjadi hukum. Nah, bahasanya dia berhak mendapatkan itu sebagai wasiat dari fulan. Ini surat wasiatnya. Dalam Islam tidak cukup. Nah, tidak cukup. Kecuali baru cukup kalau si dia yang berwasiat mengaku begitu, mengaku nutskon secara lisan. Jadi isinya memang dalam surat, tapi ada penuturan dari lidah dia tentang surat wasiat. Atau ahli waris orang tersebut, ahli waris orang tersebut dengan niat wasiat dengan surat itu. Jadi saya menulis surat ini, isinya wasiat, dan inilah wasiat saya. Atau ahli warisnya katakan ini adalah surat wasiat ayah saya dan dia sudah berniat wasiat dengan surat itu. Titik. Penuturan itu tidak cukup hanya hadza khatti wa ma fihi wasiyati, itu belum cukup. Ini tulisan aku, hadza khatti, ini tulisan aku, wa ma fihi, dan sesuatu yang ada dalamnya tulisan itu wasiat aku. Itu enggak sah. Kenapa? Karena bisa saja makna dari kata-kata itu adalah menjelaskan tentang surat. Jadi surat ini tulisannya tulisan aku, isinya wasiat aku. Maka itu belum sah jadi wasiat. Itu tidak bisa mengungkapkan niat. Niat harus diungkapkan secara lisan. Mana caranya? Ini tulisan aku, di dalamnya wasiat aku, dan aku berniat wasiat dengannya. Harus ada biniyatil wasiyati biha. I'tarafa nutskon dengan lidah, huwa dia orang berwasiat atau warisnya. Apa yang dituturkan? Niyatil wasiyati biha, niat wasiat dengannya surat. Nah, harus ada kalimat niat wasiat dengannya surat. Fatasihu bi alfazil mazkurati minal musi ma'a qabulin aw qabuli musalahu muayyanin mahsurin in ta'ahala. Sah ia wasiat dengan lafaz-lafaz yang telah disebutkan di atas dari si musi beserta qabul dari musolah, penerima wasiat, muayyanin yang ditentukan, mahsurin yang jumlahnya terbatas. Tapi wasiatnya, kalau wasiatnya kepada fakir miskin, itu tidak perlu qabul. Kenapa tidak perlu? Karena orangnya tidak muayyan. Siapa fakir miskin itu? Bisa ditunjukkan? Fakir miskin batu gadang misalnya, gak bisa ditunjukkan, karena dia bukan sosok, tapi dia itu adalah sebuah jihad ammah yang bisa saja masuk, jumlahnya bertambah, bisa saja berkurang. Bisa saja satu orang hari ini termasuk kelompok itu,
bisa saja tahun depan dia sudah keluar dari kelompok tersebut. Dia bukan sosok. Nah, atau kepada muayyan, saya wasiatkan ini kepada fulan 500 orang. Belum kabul? Belum kabul? Enggak perlu. Kenapa? Tidak mahsur. Nah, orangnya tidak terbatas. Bagaimana mau kabul sebanyak itu? Nah, yang disyaratkan kabul adalah penerima wasiatnya, orangnya ditentukan, jumlahnya terbatas. Inta ahala, jika dia ahli kabul. Tapi kalau dia katakan ini saya wasiatkan kepada anak-anaknya fulan, terbatas nggak orangnya? Terbatas. Tertentu nggak orangnya? Tertentu, anak-anak fulan, tapi dia anak belum balik satupun. Belum ada satupun yang balik. Yang satu usia 12, satu 11, 10, 9, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 setengah tahun. Dan 1 bulan. Nah, itu semuanya kecil tuh, nggak ada ahli kabul. Perlu kabul? Tidak. Jadi syarat wasiat sah bergantung kepada kabul itu kalau penerimanya muayyan, jumlahnya terbatas, orangnya ahli kabul dalam artian balik berakal. Wailah jika tidak, jika dia tidak ahli untuk kabul, maka oleh seumpama walinya, nah, walinya yang kabul. Kapan kabul itu? Kapan? Ba'da mauti musin, setelah meninggal orang berwasiat. Jadi kabulnya itu bukan ketika orang itu masih hidup. Nah, kalau dia masih hidup, itu kabul malu-maluin. Apa malu-maluin? Barang yang sudah diwasiatkan boleh dijual. Sudah kita kabul, ternyata sebelum meninggal dia jual barang itu karena tuntutan kehidupan. Malu-maluin tuh. Meninggal dia, mana yang saya kabul kemarin? Kabul apa? Tapi bapak kamu wasiat, nggak tahu bapak saya bangkrut, dijual itu motor. Nah, apa kabul? Ada gunanya. Maka kabul itu kapan? Ba'da mauti musid. Kemana mau talak? Ba'da? Mana mau talaknya? Kema'a kabulin. Nah, setelah berserta kabul, kabul yang ada atau kabul setelah mati musi, walau bitarakhin, walaupun tertakhir, matinya hari Ahad, masa kita datang hari Ahad untuk kabul? Siapa yang mau layani? Ini jenazah masih terbaring nih, kita dah tahu kita dapat wasiat, kita mau kabul, duduk dekat jenazah. Kabul apa? Kabul farma. Kabul farma. Nah, duduk dekat keluarganya yang sedang menangis. Kabul pak, kabul. Tahu dia nggak ngerti maksud kabul itu. Dia sedang sedih. Maka hukum itu bijak. Walau bitarakhin, walaupun telah tertakhir, seminggu setelah itu baru dia bicarakan, gak ada masalah. Wala yasihul qabulu karraddi qabla mautil musi, maka tidak salah kabul, sama hukumnya darad, sebelum meninggal orang yang berwasiat. Tidak sah kabul sama dengan rad sebelum meninggal orang yang berwasiat.
li'anna lil musi ay yarji'a fiha, karena sesungguhnya bagi orang berwasiat itu boleh rujuk pada wasiat. Itu yang dibuat malu-maluin tadi. Dia bisa rujuk saja, kepepet dia barang diwasiatkan boleh dia jual. Waliman radda qabla al-mauti al-qabulu ba'dahu, boleh takdirkan ya juzu di situ, ya juzu liman atau mustakirun. Belajar majrur yang takdir mustakirun jatuh untuk khabar muqaddam. Takdir ya juzu berarti mautu fa'ilnya. Dan boleh bagi orang yang menolak. Kapan dia tolak? Kapan dia menolak? Qabla al-mauti, sebelum meninggal. Apa yang boleh? Qabulu, oleh mengqabul setelah meninggal. Jadi penerima wasiatnya lumayan sombong orang. Kalau saya meninggal, tolong berikan motor saya ini kepada si fulan. Kata fulan itu, nggak mau saya terima motor kamu. Saya punya mobil 17. Kapan 5 motor dari kamu? Dan malu saya saja. Kata dia, ketika si musi sedang hidup, masih hidup maksudnya. Nah, lalu berjalan waktu, ternyata memang Allah nggak suka dengan kesombongan. Hilang mobilnya satu persatu, tinggal sepeda ontel, itu pun baru dibersihin dari gudang. Nah, karena sempitnya kehidupan, sepeda ontel pun dia jual. Lepas itu meninggallah si musi. Meninggal musi, datang dia ke keluarga musi. Wasiat bapak kamu kemarin saya terima aja. Bukan bapak nolak kemarin, sekarang terima, maka hukumnya sah. Jadi gara-gara dia menolak waktu hidup itu tidak berpengaruh hukum kepada setelah meninggal. Kenapa? Karena hukum itu menolak atau menerima dianggap sah setelah meninggal si musi. Dan sekarang dia mesti terima sepeda motor itu karena dia betul-betul sudah jatuh bangkrut. Maka jangan terburu-buru ngambil keputusan. Kalau tidak, jangan langsung bilang tidak, pikir dulu. Kalau iya, jangan langsung bilang iya, pikir dulu. Kalau pahit, jangan langsung bilang pahit, dirasa-rasa dulu. Kalau manis, jangan bilang langsung manis, dicoba-coba dulu. Ini makan dikit langsung pahit, coba dulu, punya lagi. Mungkin di celah-celah pahit itu ada manis. Wala yasihur raddu ba'dal qabul, tidak sah rad setelah qabul. Setelah meninggal dia qabul wasiat. Setelah dikabul katakan enggak jadi. Enggak ada bahasa enggak jadi. Kalau sudah terima. Kalau sudah ditolak. Kalau ini berlaku setelah maut, penolakan yang pertama tidak membolehkan qabul. Qabul yang pertama diucapkan, tidak boleh lagi penolakan. Jadi tidak ada bermain-main. Jadi komitmen seseorang muslim dalam transaksi itu tidak boleh ada unsur bermain-main. Ini kadang ya, kadang enggak ya lagi. Enggak ya. Wa min sarihir raddi, di antara kalimat sarih untuk menolak. Ini kalimat sarih untuk menolak, raddatuha, aku tolak akannya wasiat. Atau la aqbaluha, tidak aku terima akannya wasiat. Wa min kinayatihi, di antara kinayahnya lafaz, di antara kinayahnya menolak, la hajata li biha,
tidak ada keperluan bagiku dengannya wasiat. Ana ghaniyun anha, saya tidak butuh darinya wasiat. Itu kinayah. Kalau tidak butuh kan belum tentu ditolak. Titik. Wala yustaratul qabulu fi ghairi muayyanin, tidak disyaratkan qabul pada selain yang ditentukan, contohnya fuqara. Ini wasiatkan kepada fakir miskin, maka tidak perlu qabul fakir miskin, karena fakir miskin itu tidak muayyan. Orang-orangnya tidak tertentu, dia bukan orang, tapi adalah sebuah identitas sesaat. Bisa saja disematkan kepada seseorang kemudian dipindahkan pada orang lain. Bal talzamu bil mauti, akan tetapi lazim ia wasiat dengan meninggal. Bal meninggal langsung dijalankan, enggak perlu qabul. Wa yajuzu iktisaru ala salasatin minhum, cukup boleh mencukupkan di atas 3 dari mereka. Mana caranya nih? Kata bapaknya, ini uang 30.000, kalau saya meninggal tolong berikan ke fakir miskin. 30.000 tolong berikan ke fakir miskin. Maka cari minimalnya 3. Walaupun itu la yusminu wa la yuni min ju'. 10.000 apa yang bisa? Alhamdulillah dapat lontong tambah bakwan 2. Cukup. Tapi itu sarapan pagi saja, makan siang belum. Kalau kita berikan kepada satu orang nggak boleh, tetap saja minimal 3. Karena mengamalkan lafaz fuqara, yaitu lafaz jamak. Wala yajibu taswiyatu bainahum, tidak wajib menyamaratakan di antara mereka. Ini uang 3 juta rupiah, kalau saya meninggal kasihkan kepada fakir miskin, maaf, kepada fakir. Carilah fakir 3 orang, wajib 3 orang minimal. Kemudian dari 3 orang itu tidak mesti dikasih 1 orang 1 juta. Bisa saja 1 orang 2, bisa saja 1 orang 750.000, yang satunya lagi 250.000. Kok bisa begitu? Karena di kampung itu yang fakir cuma bertiga itu. Nah, yang 1 orang ini sangat dia sukai, dikasih 2 juta. Yang 1 orang ini sangat dia benci, kasih 250. Yang 1 ini benci-benci dikit, 250.000. Boleh nggak? Membaginya boleh, tapi alasannya nggak boleh. Nah, tapi kalau diberikan sesuai dengan kemaslahatannya nggak apa-apa. Yang ini fakir, nah tidak terlalu fakir. Yang ini fakir sekali, cuma sekali fakirnya. Yang satu lagi fakir berkali-kali. Maka diberikan banyak kepada yang fakir berkali-kali tadi itu, daripada fakir sekali. Itu bahasa, di antara bahasa yang sulit dipahami. Bagaimana orang Indonesia berbahasa? Enak sekali. Itu seolah-olah menunjukkan kepada sangat enak. Pada sekali kok sangat. Yang sangat itu enak berkali-kali, itu baru enak. Ini enak sekali. Bukan sekali. Wa idza qila wa idza qabila al-musalla, bukan musalla, musalla. Sekarang banyak orang pergi ke musalla untuk sholat. Salah. Kalau pergi sholat jangan ke musalla, pergi ke musalla. Bagaimana Bu? Ke musalla. Musalla dibilang atau musalla? Musalla. Musalla itu penerima wasiat ba'dal mauti, setelah meninggal. Bana bihi al-milku lahu fil musabihi minal maut. Bi'ana dikata antum. Bana. Mana bi'ana? Bana.
Bana bihi. Itu dikasih baris bi anna. Bi anna kan? Dikasih baris bi anna. Nggak ada barisnya. Tak ada baris. Mana ada hamzah di baris tidak? Itu nggak pandai itu. Nggak pandai nulis juga. Ya dia akan katakan bi anna itu. Nah, tentu kalau nggak jeli sampai jelita susah itu memahami hukum. Bana bihi. Nah, wa idza qabilal musalahu, apabila telah menerima oleh si musalah, si penerima wasiat, kapan dia terima? Ba'dal mauti, setelah meninggal. Niscaya bana, terbukti bihi, dengannya, artinya dengan qabul. Apa yang terbukti? Al milku lahu, hak milik baginya si musola pada musobih. Musobih barang diwasiatkan sejak dari mati. Sejak dari mati. Fayuhkamu bitarattubi ahkamil milki hina idzin min wujubi nafaqatin wa fitratin wal fawzi bil fawaidil hasila wa idzalik. Maka dihukumkan dengan taratub, rentetan hukum-hukum milik. Maka dihukumkan, ditetapkan dengan rentetan hukum-hukum hak milik ketika itu. Itu artinya ketika mati. Dari mana? Wajib nafkah, wajib fitrah, fauzi, menang, beruntung dengan faedah-faedah yang hasil, dan selain demikian. Oke. Seseorang berwasiat, sapi ini kalau saya meninggal dunia, tolong berikan kepada si Ajun, kata si Musi. Kemudian Musi meninggal, bisa kabul langsung? Bisa kabul langsung? Gak mungkin. Orang berlangsung kawa. Masa urusan harta atau orang mati itu apa enggak? Bisa nggak jadi. Bisa dia membantah. Kita biarin dulu, berlangsung kawannya sangat mendalam. Bisa terlaksana kabul itu setelah 15 hari. Setelah 15 hari. Ketika orang itu meninggal dunia, sapi itu bunting ternyata. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 hari sapi melahirkan. Nah, sapinya melahirkan, hari ke-8, 9, 10, hari 15 terjadi kabul. Maka hukum fikih mengatakan, ketika kabul terlaksana pada tanggal 15 hari, pada tanggal 15 sejak kematian, maka terhitunglah hak milik musobih jatuh di tangan si musolah dari mati, minal maut. Nambana bihi, terbukti dengannya qabul, al milku lahu, hak milik bagi si musolah, fiada pada musobih minal maut, sejak mati. Jadi hak miliknya, qabulnya 15 hari, maka hak milik sejak mati terbukti milik si musolah. Maka dengan hal tersebut terimbaslah si musolah dengan konsekuensi hak milik, yaitu contohnya nafkah. Jadi sejak orang itu meninggal, sapi tetap digembalakan oleh tukang gembala, maka gaji si pengembala 15 hari itu tanggung jawab musolah. Nah, sewa kandang, kalau kandangnya disewa,
Kemudian anak yang lahir tadi itu milik si musolah. Maka ahli waris mengatakan, nih sapi ambillah. Sapinya bunting kemarin. Ya sekarang udah lahir anaknya. Anaknya milik kami. Kenapa milik kami? Kan baru serahkan kemarin. Baru sekarang kami serahkan sapi. Sapinya lahir seminggu yang lalu. Hak kami itu. Tidak. Itu hak si musola. Karena hak miliknya terhitung dari meninggalnya orang berwasiat. Tapi kalau mau kamu minta biaya makan, biaya operasi sesar sapinya, kemudian masuk dalam botol inkubator, tak apalah namanya itu. Nah, sapinya kurang gizi karena dia prematur. Nah, masuk dalam tabung itu. Mahal bayar rumah sakit, dia yang bayar semua. Kalau ada dalam sejarah sapi masuk dalam botol itu. Sapi pas lahir langsung di jalannya makan, nyusu. 6. Atau yang diwasiatkan itu adalah budak. Wasiatnya tanggal 17 Ramadan. Wasiat. Kemudian bapak pemberi wasiat itu meninggal tanggal 29 Ramadan. Tanggal 30 Ramadan belah sungkawa. 1 Syawal nggak jadi salat Id di rumah saja. Kemudian 10 hari Syawal baru qabul. Nah, zakat fitrah budak yang dibayarkan 1 Syawal kemarin itu diganti oleh si musola. Itu maknanya minal fitrah. Itu kalau budak sapi itu nggak perlu fitrah. Dan selain demikian, la tasihul wasiatu fi zaidin ala thuluthain. Tidak sah wasiat pada yang lebih atas sepertiga. Tidak sah wasiat pada yang lebih atas sepertiga. Fi wasiatin pada wasiat waqa'at yang terjadi ia wasiat fi maradin makhufin pada meninggal yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan litawaludi. Litawaludi. Ya. Kenapa sakit itu dikhawatirkan? Litawaludil mauti, karena muncul kematian dari jenisnya sakit kathiran sering. Dari jenisnya sakit kathiran sering. Jadi tidak sah wasiat pada lebih sepertiga pada wasiat yang terjadi di waktu sakit. Sakit bagaimana? Sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Kenapa sakit itu kita khawatirkan orang meninggal? Karena lahirnya mati, tersebabkannya mati dari jenisnya sakit kathiran sering. Sering kalau udah sakit itu mati. Di antaranya adalah kelenjar getah bening. Nah, kelenjar air liur itu cepat orang meninggal dunia. Air liur kita perlu, tapi kelenjarnya itu saya nggak tahu juga apa maksudnya. Yang menimpa almarhum Sa'arifin Ilham. Nah, dia berupa bengkak di bagian leher. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal akhirah. Nah, itu juga AIDS. Itu kan sakit sebetulnya, itu kutukan. Biarkan aja, nggak apa-apa itu. Nah, tapi kalau orang tobat itu bisa sembuh. Bukannya cuma tobat, perbaiki diri, sembuh. Kemudian jantung apa pangkat jantung? Koronel
kronis. Ada jangkung koronel, bukan kolonel. Nah, Asam lambung enggak? Ada masalah. Sakit biasa itu. sorry. Nah, in raddahu warithun, tidak sah pada sepertiga jika mutalak kepada la tasihu. Nah, jika menolak akannya sepertiga oleh ahli waris. Khasun, ahli waris yang khusus. Mutlaqut tasarruf, yang mutlak tasarruf. Ahli warisnya mutlak tasarruf. Artinya ahli waris yang balik, berakal, rasyid. Kenapa tidak sah kalau ahli waris enggak setuju? Li'annahu haqquhu, karena sesungguhnya yang lebih sepertiga itu haknya ahli waris. Nah, yang lebih dari sepertiga itu haknya ahli waris. Fa in kana ghairu mutlaqit tasarruf, fa in tawaqqa'at ahliyatu min qurbin waqafa ilaiha wa ila batulat. Maka jika ada ya ahli waris itu tidak mutlak tasarruf, ahli waris enggak mutlak tasarruf, fa in tawaqqa'at, maka jika terjadi ahliyatuhu, keahliannya ahli waris, keahlian dalam mutlak tasarruf, min angkurbin, dari waktu dekat, waqafa ilaiha, niscaya ukifa atau waqafa, terhenti ia wasiat, terhenti ia yang lebih kepadanya keahlian tasarruf. Wa illa, jika tidak mungkin terjadi keahliannya waktu dekat, batulat, batal ia wasiat pada yang lebih. Jadi paham maksudnya? Total kekayaan semua 60 juta rupiah. Wasiat diwasiatkan oleh mayit 25 juta rupiah. Maka 20 juta rupiah tembus, karena dia sepertiga dari 60 juta. Yang 5 juta belum tembus. Bergantung kepada siapa? Izin ahli waris. Ahli waris yang mana? Ahli waris yang balik, berakal, rasyid. Nah, dia ngizinkan baru sah. Kalau nggak ngizinin nggak sah, karena itu hak dia. Sekarang ketika kita mau minta izin, dia ahli waris belum mutlak tasarruf, masih kecil. Jadi izin dia pun nggak berguna. Bagaimana caranya? Kalau ketika kita mau minta izin untuk wasiat yang lebih tersebut, didapati ahli waris tidak mutlak tasarruf, apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimana nasibnya 5 juta ini? Lihat keadaan. Kalau sekiranya keahlian dari ahli waris ini, ahli dia untuk menjadi mutlak tasarruf, itu bisa terjadi di waktu dekat, kita tunggu. Sekarang usia dia tidak 13 tahun setengah. Nah, tunggu dulu. Usia 15, tunggu setahun setengah. Atau usia dia 14 tahun, kita tunggu setahun lagi. Nah, tunggu dia balik. Setelah balik kita minta izin dia. Kalau dia izinkan, lanjutkan. Kalau enggak, batalkan. Nah, itu kalau bisa ditunggu. Tapi kalau sekiranya keahlian ahli waris ini tidak ada kemungkinan bisa ditunggu dalam waktu dekat,
Kenapa? Anaknya masih kecil sekali, baru usia 1 tahun. Buat apa kita tunggu? Kita batalin saja. 20 juta terrealisasi, terlaksana, 5 juta dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Oleh izin ahli waris. Minta izinlah sama ahli warisnya. Ahli warisnya masih kecil. Tunggulah besar, baru setahun usianya. Tunggu 14 tahun lagi. Udah mati itu kodi, udah lupa kasusnya. Nah, daripada itu batalkan langsung. Itu contoh. Nggak mungkin menunggunya. Atau ahli waris itu bukan karena kecil, tapi gila. Nah, gila belum ada tanda-tanda sembuh. Yang ada cuma tanda-tanda bertambah gila. Maka lebih pada sepertiga batal. Nggak perlu ditunggu lagi. Saya sabar kok nunggunya. Kamunya yang sabar, kami nggak sabar. Nah, banyak lagi kasus yang mau dibahas oleh seorang hakim. Nanti kalau sekiranya hakimnya lupa, ketika dia terburu meninggal misalnya, atau hakimnya berganti, pindah wilayah tugas dan sebagainya, bagaimana cara dia mewasiatkan, mewariskan hukum ini sampai menunggu anak itu balik atau sembuh dari gilanya. Oke, maka bijak sekali hukumnya wa illa batalat. Jika tidak berkemungkinan terjadi keahlian ahli waris dalam mutlak tasarruf dalam waktu dekat, batal ia yang lebih. Walau ajaza. Nah, ada zai. Kita antuk. Nah, sama. Kita antuk kuning. Jaza. Kayaknya kuning itu yang bagus ya. Ya, nanti ya. Walau ajaza, jikalau mengizinkan ba'dul warathati faqad oleh sebagian ahli waris saja, sahha sahya wasiat bi qadri hissatihi, pada kadar bahagiannya ahli waris saja, ahli waris sebagiannya dari yang lebih. Nah, ini kalau dibuat soal matematika bisa selesaikan. Hah? Enggak. Harus dibuat biar ngerti. Contoh. Hukumnya udah tahu. Jikalau mengizinkan oleh sebahagian ahli waris saja, sahha sahya wasiat fi qadri hissati, pada kadar jatahnya sebagian yang ngidinin, minaz zawaidi, daripada yang lebih dari sepertiga. Zawaidi zaidi, yang lebih daripada sepertiga. Contoh kasus, seseorang telah meninggal dunia, meninggalkan harta warisan total 120 juta. Nah, 120 juta rupiah. Kemudian dia berwasiat senilai 80 juta rupiah. Hartanya 120, wasiatnya 80. Seharusnya yang sah 40 juta, yang enggak sah 40 juta. Nah, ahli waris yang ditinggalkan adalah istrinya, ibunya, 2 orang anak perempuannya, 4 orang anak laki-laki. Istrinya, ibunya, 2 orang anak perempuannya, 4 orang anak laki-laki. Ketika semua ahli waris dikumpulkan, ditanyalah tentang wasiat yang 40 juta yang lebih ini. Kata istrinya, enggak apa-apa. Nah, masa kita curigai pula? Masa kita halang-halangi dia beramal, ulang amal dia? Kata istrinya, izin. Kata anak perempuannya, yang satu ngizinin, satu enggak.
dan anak laki-lakinya, satu orang izinin, tiga enggak. Ibunya termasuk yang mengizinkan. Oke, sudah? Pertanyaannya, berapa nilai uang yang bisa direalisasikan menjadi tambahan wasiat dari 40 juta tadi? 40 juta langsung jadi. Yang 40 juta ini tergantung kepada izin ahli waris. Sebagian izin, sebagian enggak. Nah, jatah yang sebagian saja yang izinin itu yang diberikan kepada wasiat. Berapa total uang yang bisa dijadikan nilai tambah atau tambahan dari wasiat? Beberapa puluh juta dari 40 juta yang lebih itu yang boleh dilanjutkan menjadi wasiat. Silakan. Zawil furud ribet itu, habis harta. Contoh, 2 orang dan perempuan dapat 2/3. Berapa lagi sisa harta? 1/3. 1/3 diambil oleh ibu 1/6. Berapa lagi sisa? 1/3 diambil 1/6 oleh ibu, apa sisa? 1/6. Nah, 1/3 bukan dari 1/3 yang ini nih. Ini 1/3 dari keseluruhan. Tinggal 1/6 diambil oleh istri 1/8. Sisa berapa? Hampir nggak ada sisa. Maka dia menjadi asabah maula, asabah ma'al ghair. 2 orang anak perempuan ditambah 4 anak laki-laki menjadi asabah ma'al ghair. Jadilah mereka berenam. Maka 4 orang anak laki-laki dikali lipatkan 4, jadilah dia 8. Tambah 2 anak perempuan, jadi 10. Oke, cari 40 juta. 40 juta diambil ibu berapa? 1/6 kali mana di sini? Enggak ada. Kita pikir gini aja. 40 juta kali 1. Lihat. Nah, 1/6 kan? Berarti kan 40 juta bagi 6. 40 juta bagi 6.666.666 rupiah. Itu jatah siapa? Ibu yang akan dijadikan sebagai wasiat. Coba antum tulis 6.666.666 rupiah. 6.666.650 rupiah. Nah, tadi istri membolehkan nggak? Ya. Boleh. Berarti 40 juta dibagi, jatah istri berapa? 8. Bagi 8. Nah, 40 juta bagi 8 gampang, 5 juta. Kemudian jatah anak perempuan berapa? Jatah anak perempuan berapa? Anak asobah setelah diambil oleh ibu dan istri. 40 juta dikurang oleh jatah ibu. Berapa jatah ibu tadi? 6.666.600. 6 juta
rupiah. 66 juta. 6 juta. Ini berapa nih? Kok 6? Salah. Nah. Juta 666.000 6.650 rupiah. Nah, tinggal 33 juta. 33 juta dikurang 5 juta jatah si istri. Tinggal 28 juta 333.350 dibagi berapa tadi? 10. Dapatlah satu orang 2.833.000. Nah, jadi satu anak perempuan dapat berapa? Tulis 2.833.335. Jatah anak laki-laki berapa? Kali 2. 5.666.670. Saya tulis 5.666.670. Sekarang kita cari berapa saja yang dari 40 juta itu yang ditambahkan pada wasiat. Tadi siapa saya membolehkan? Ibu istri. Ibu berapa nilainya? 6.666.000. Ibu 6.666.650 rupiah untuk jatah ibu. Tambah jatah isi berapa? 5 juta. 5 juta. Isi membolehkan jatahnya 5 juta. Tambah tapi siapa lagi membolehkan tadi? Satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Berapa jatahnya? 2.833. Berapa? 2.833.000. 2 juta 833.000. 33.000. 335. Apa ujungnya tadi? 335. Nah, ditambah 2 juta 2 jatah laki-laki. Laki-laki berapa mengizinkan? Satu orang berapa jatahnya? 5 juta 5 juta 566.000. 500. 600. Nah, 600 66.000. 66.000 670 rupiah. 670 rupiah. Nah, total 20 juta 166.655 rupiah. Ini yang ditambahkan dari wasiat 40 juta. 40 juta lolos daripada hitungan sepertiga. 40 juta lagi akan ikut izin ahli waris. Siapa yang mengizinkan senilai jatah dia itulah yang dijadikan wasiat. Kemana sahah fi qadri hissatihi minaz zaid. Wa in ajazal warithu al ahlu fa bi ijazatuhu tanfidhul lil wasiyati bizaidi. Nah, dan jika mengizinkan oleh waris yang ahli, maksudnya ahli dalam tasarruf, fa ijazatuhu, maka ijazahnya ahli waris itu menembuskan bagi wasiat dengan yang lebih. Nah, menembuskan wasiat dengan yang lebih. Titik. Wal makhufu,
Di antara sakit yang dikhawatirkan adalah ishalin mutatabi'in, mencret terus menerus. Nah, itu dikhawatirkan meninggal. Mencret terus menerus. Yang kedua, khurujit ta'am bisiddatin wa wajain, keluarnya makanan dengan siddah, jumlah banyak, dan sakit. Itu dikhawatirkan meninggal. Kata orang nggak ada harapan sembuh. Kenapa? Nasi dah keluar dari mulutnya. Nah, wajah ya, wajah. Kalau nggak wajah nggak apa-apa. Makan saking enaknya sampai ke sini. Ketika sendawa jatuh nasi dikit, itu biasa. Nah, itu kelebihan batas. Atau ma'adamin min adwin syarifin, beserta keluar darah dari anggota yang urgen, anggota yang bukan urgen, anggota yang vital, seperti kabid, bukan kabid kesra, tapi jantung. Dunal bawasir, tidak ambayan. Nah, ambayan itu bukan penyakit yang membahayakan. Au bilas tihalatin, bilas tihalah, ai matu kepada kulub siddatin, ai khuritan bilas tihalah. Nah, keluarnya makanan yang tidak dirobah, keluarnya makanan yang tidak dicerna. Bahaya juga itu. Bahaya besar donat keluar. Tak ada apa dalam perutnya itu. Nasi keluar, nasi, ayam yang dikunyah-kunyah, telur, kan muntah. Jadi bahaya besar kan muntah. Dan masuk kalau ke dalam tu nggak dicerna. Apa yang masuk itu yang keluar. Itu maknanya bila istihala, tidak dicerna. Kemudian demam yang mutbiko, berlapis. Demam yang berlapis, demam tinggi, bahasanya sekarang demam tinggi. Dan contohnya gitu, talqi hamil, sakit melahirkan bagi wanita hamil. Wa in takarrarat wiladatuha, walaupun berulang-ulang melahirkannya. Maka ketika wanita masuk dalam sakit hamil, sakit mau melahirkan, itu terancam itu, ancam kematian. Maka ketika itu kalau wasiat enggak lebih sampai sepertiga. Li idhami khatari, karena besar bahayanya. Wa min sama, dari karena itu, kana mautuha minhu syahada, adalah matinya wanita darinya melahirkan itu mati syahid. Kemudian contohnya lagi baqa musaimah, atau kepada talqin, itu tertinggalnya musaimah. Kalau bahasa kita apa tuh? Orang kampung bilang kakaknya ketuban. Nah, tertinggal ketuban. Anak lahir ketuban ada di dalam perut. Bahaya. Kemudian iltiham kital, atau kepada alkin. Contohnya lagi berkecamuk perang baina mutakafi'ain, antara dua pasukan yang sepadan. Maka ketika perang berkecamuk, wasiatnya hanya sepertiga. Wattira birih,
bergejolaknya angin pada hak rakibi safina, pengendara laut. Angin yang ittirab, tidak teratur, bergejolak. Angin yang teratur itu dibutuhkan. Apalagi ini safina zamannya perahu layar. Ini anginnya enggak teratur. Pas dan nampak itu menara kaswar apa? Mercusuar. Datang angin berbalik pergi ke tengah dia. Tarik perahunya itu. Uncang ke tengahnya. Nah, pas sampai tengah diputar lagi ke utara. Balik lagi ke selatan. Waktu itu berwasiat, ya Allah, saya sampai selamat di tepi, saya akan berwasiat dengan separuh harta saya. Gak sah, hanya sepertiga saja, karena ada terancam mati. Maka dulu saya pernah taruhkan tanah oleh santri Batam, orang Mentawai, suruh ke pondok Mentawai. Saya gak mau, karena sulit untuk keluar. Waktu-waktu yang gak tepat, musibah, Masya Allah. Pernah urut antar pulau di Batam, khususnya pakai speedboat, tapi yang tipis itu. Cukup kayak perahu kan lumayan, ini tipis, piring aja. Mana perasaan tuh? Oh kayak gini gawat, itu gak ada, itu kan selat, aman, itu laut lepas, Mentawai. Ittirab rih, ini bisa menyebabkan sampai di Amerika itu. Lama-lama di Amerika, beda bahasa orang Mentawai, itu gak Mentawai lagi, kamu udah di Amerika. Rih, ittirab. Wa in ahsanas sibaha, walaupun dia pandai berenang, jago renang 5 hari siapa mampu. Wa qariba minal bar, dan dekat dari darat. Amma zamanul waba, adapun zaman wabak dan taun, fatasarrufun nasi kullihim fihi mahsubun minas thulus. Adapun zaman wabak, zaman taun, maka tasarruf manusia kullihim, seluruh mereka, fihi, di zaman tersebut, itu dihitung dari 1/3 zaman taun. Kalau dikatakan taun zaman corona kemarin, maka apapun infak sedekah yang ada di zaman tersebut itu hanya berlaku 1/3 saja. Masuk minas tulus, total itu seluruh. Jadi ternyata manusia tidak berkuasa mutlak kepada hartanya. Waktu sehat walafiat dia mutlak berkuasa 100%. Sampai kepada tahap yang mengkhawatirkan, yang berujung kematian, 2/3 enggak hak dia lagi. Kalau udah ambang kematian, hak dia 1/3 saja, 2/3 enggak hak dia, lalu lepas. Pas dia mati, semuanya 100% hak orang lain. Bahkan ketika dikafani, dia tidak memakai kafan dari uangnya, tapi memakai kafan dari pemberian tetangga. Dari pembagian tetangga, apasnya, minyaknya, dari pemberian tetangga. Jadi uangnya itu kagak pakai. Akhirnya susah mencari, nggak dapat menikmati. Kasihan. Wa yang bagi liman warasatu aghniyah. Liman warasatu aghniyah. Sepantasnya bagi seseorang yang pewarisnya orang-orang kaya, au fuqara, atau orang-orang miskin, Allah yusi bizahidin ala thuluthi, bahwa dia tidak berwasiat lebih dari 1/3.
Ini bagi yang punya harta. Kalau wasiat sepertiga saja. Walaupun pewaris yang kita tinggalkan udah kaya raya semua. Dikata seseorang, anaknya udah sukses semuanya, pandangan duniawi sudah sukses semua, semuanya sudah punya gaji yang besar. Apakah karena faktor anaknya sudah sukses semuanya, dia boleh berwasiat atau dianjurkan berwasiat yang seluruh kekayaannya? Kalau lebih sepertiga, tetap tidak. Nah, apapun kondisi seseorang, wasiat hanya sepertiga dianjurkan. Dianjurkan untuk tidak lebih. Paling banyak sepertiga. Walaupun pewarisnya kaya, apalagi pewarisnya miskin. Wal ahsan, yang lebih bagus lagi, ayyung kitha, bahwa dia mengurangi darinya sepertiga, syai'an sedikit. Nah, berapa ihsan? Sepertiga kurang sedikit, berapa? Sepertiga kurang dikit. Sepertiga berapa itu? Sepertiga kurang dikit. Seperempat. Nah, atau sepertiga setengah. Susah pula nanti yang hitungnya. Kasihan ulama-ulama zaman sekarang. Apa nih matematik susah itu? Lebih enak seperempat saja. Nah, wasiat seperempat, itu paling tepat tuh. Seperempat. Nah, 2 juta berapa wasiatnya? Hah? 1,5 juta. Khair. Wa yu'tabaru minhu ay sulus aidan itsku only qabil maut. Dan dihitung minhu darinya sepertiga juga itu itskun, kemerdekaan yang dikaitkan dengan kematian. Fi siha al marad, pada saat dikaitkan pada saat sehat atau dikaitkan pada saat sakit. Budak itu namanya budak dabbar. Jika kata seorang sayyid yang sehat, kalau saya meninggal kamu merdeka. Kata sayyid yang sakit, kalau saya meninggal kamu merdeka. Mau mudabbarnya itu sehat, mau mudabbarnya ketika sakit, ketika seseorang itu meninggal dunia, kemerdekaan budak ini dinilai dari sepertiga harta. Kalaulah nilai budak itu sepertiga harta, maka merdekalah budak itu secara total. Tapi kalau harga budak itu setengah kekayaannya, kalau harga budak itu setengah dari kekayaannya, maka budak itu hanya merdeka sepertiga harta saja, senilai sepertiga harta saja. Sudah? Apabila harga budak tersebut senilai sepertiga total kekayaan, maka budak itu akan merdeka 100%. Apabila harga budak itu setengah dari total kekayaan, maka yang merdeka dari budak itu hanya sepertiga saja, senilai sepertiga saja. Berapa persen budak itu merdeka? Hah? 75%. Seperempat? 75%? Seperempat atau 75%? 25%? 50%? Setengah? 45. Mana hitung-hitungnya? Harga budak itu setengah harta, maka yang merdeka hanya sepertiga saja dari nilai harta. Berapa persen budak itu merdeka?
berapa persen lagi dia tidak merdeka? Maka budak itu merdeka 2/3. Nah, 2/3 badannya mereka, sepertiganya tidak. Nah, 2/3 mereka, sepertiga tidak. Nah, cara ngitungnya. Nah, andaikan total kekayaan dia adalah 120 juta total. Kemudian harga budak itu setengah, berarti 60 juta. Kemerdekaan budak itu seharusnya hanya senilai Seperti 40 juta. Total kekayaan 120 juta. Kalau nilai budak itu 40 juta, merdekalah dia total. Tapi sekarang harga dia 60. Nah, 60. Kemudian kalau 40 merdeka total, kalau 60 tidak merdeka. Ini berapa nih? Berapa pertiga nih? 6. 2/3. 2/3 merdeka, sepertiga Budak. jadi budak. Jadi 2 hari dia di rumah dia bekerja, 1 hari tetap untuk majikannya. Kalau dia mau menebus kekayaannya, kalau dia mau menebus kemerdekaannya, maka dia akan tebus dengan uang 20 juta rupiah. Nah,